Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ramadhani Jafar dari kelas A semester 4 Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan 5 materi mata kuliah, kurikulum dan buku teks. Yang pertama ada kurikulum rencana pelajaran 1947. Kurikulum Pendidikan Nasional 1947 merupakan kurikulum pertama pada masa kemerdekaan. Namanya Rencana Pelajaran 1947. Rencana Pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Tujuan dari kurikulum pendidikan nasional adalah untuk mendidik warga negara yang sejati, yang bersedia untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Pada proses belajar mengajar pada masa ini pun terdapat sistem penilaian, yakni ujian harian, ujian caturwulan, dan ujian penghabisan pada akhir setiap tingkat jenjang. Kemudian yang kedua itu ada kurikulum 1964 atau kurikulum pendidikan. Pada tahun 1963 terjadi revolusi di segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Oleh karenanya disusunlah kurikulum pendidikan dalam rangka untuk pembinaan bangsa Indonesia. Latar belakang dan dasar pemikiran penyusunan kurikulum pendidikan adalah untuk agar bangsa Indonesia mempunyai cita-cita, sifat-sifat, dan kepribadian yang menggambarkan manusia yang merdeka. Kurikulum 1964 ini menekankan 3 hal, yaitu yang pertama, pembentukan kebiasaan-kebiasaan serta sifat-sifat yang ada dalam nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan yang ada pada anak untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang ketiga yaitu memberikan pengetahuan kepada anak baik akademis maupun non-akademis untuk bekal melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Selanjutnya ada kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawadharma menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan teori, model, dan desain kurikulum modern. Pemikiran teoritik tentang peserta didik, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar dijadikan dasar-dasar utama dalam pengembangan kurikulum. Model pembelajaran yang dikenal dengan perencanaan sistem instruksional menjadi model baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 pada hakikatnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Asumsi yang mendasari penyempurnaan kurikulum 1975 ini adalah bahwa kurikulum merupakan wadah atau tempat proses belajar mengajar terjadi yang secara dinamis perlu senantiasa dinilai secara terus-menerus sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.